pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir, dan seterusnya. Maka ini penting sekali untuk kita pelajari, dan insya Allah akan kita bacakan satu persatu. Sudah saya bagikan PDF-nya. Dibagi ke belum Mas Hendra? Ada PDF-nya kalau nggak keliru. Ada nggak? Ada, iya. Itu PDF-nya ya untuk supaya kita punya pegangan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, dari muqaddimahnya, bahwa ini kitab ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Saya punya kitabnya di sini. Di sini halaman 11, beda dengan yang di PDF ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Musannif atau penulis berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penjelasannya? Di sini muallif Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia menjelaskan kalimat bismi. Dikatakan oleh beliau, ibtada al-muallifu rahimahullahu ta'ala kitabahu bil basmalati iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalati. Muallif, penulis pengarang kitab ini memulai, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau, memulai kitabnya dengan basmalah. Basmalah itu istilah untuk ungkapan atau tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya. Atau minimal basmalah itu adalah Bismillah. Seperti tasbih, subhanallah memiliki istilah namanya tasbih. Lafaz Allahu Akbar namanya lafaz takbir. Alhamdulillah tahmid. La ilaha illallah tahlil. La haula wala quwata illa billah hauqalah. Nah, itu masing-masing punya nama. Nah, di sini muallif mengatakan bahwa muallif, penulis matan itu memulai penulisan bukunya bil basmalah, yaitu dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dimaksud basmalah di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tahunya dari mana? Yaitu iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Karena mengikuti kitab Allah, mengikuti Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu mabdu'un bil basmalah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan yang di hadis. Ketika ada anak kecil, dia makan di samping Nabi, kemudian Nabi mengatakan, ya gulam samillah. Para ulama menjelaskan ya, tentang syarah dari hadis ini, bahwa samillah itu cukup membaca bismillah, itu minimal ya. Samillah, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Maka minimal bismillah. Tidak sempurna wudhu seseorang jika dia tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Maka minimal menyebut bismillah, dengan nama Allah. Wahai anak kecil, ketika mau makan, samillah, sebutlah nama Allah. Maka sunnahnya minimal membaca bismillah. Nah, adapun yang dimaksud di sini basmalah itu adalah istilah untuk ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran itu, Al-Quran dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini di luar apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Yang jelas bahwa Al-Quran itu pertama kali lafaz yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang menjadi landasan atau dasar
seorang atau muallif di sini dia memulai tulisannya pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, wattiba'an li haditsin. Yang kedua, mengikuti hadis. Al-Quran ada, karena Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hadis. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang dzibalin, itu memiliki, balin itu ya, muhimmah, amrun muhimmah, perkara yang penting, bukan ecek-ecek, bukan perkara yang sepele, perkara yang memiliki makna, memiliki nilai. Maka kata Nabi, setiap perkara yang memiliki nilai, memiliki hal yang penting di dalamnya, la yubda'u fihi, lalu tidak dimulai di dalamnya bismillahi, yaitu dengan membaca bismillah, fahuwa abtar, maka perkara tersebut akan abtar. Abtar itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Kautsar, inna syani akahuwal abtar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu wahai Nabi, yang membencimu, mereka adalah abtar, terputus dari rahmat Allah. Nah, di sini pun demikian, bahwa perkara yang mengandung nilai kebaikan, perkara yang mengandung perkara-perkara yang hal-hal yang penting di dalamnya tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terputus dari rahmat Allah, hilang dari keberkahan. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa hadisnya ini lemah, ya, hadisnya lemah. Itu di dalam, kalau di sini disebutkan di hasyiahnya atau footnote-nya, dhaifun jiddan, hadisnya lemah. Tapi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib di dalam kitabnya Al-Jami, kemudian Imam As-Subki di dalam kitab At-Tabaqatus Syafi'iyah, dan dijelaskan bahwa hadisnya lemah, tapi setidaknya ini bisa menjadi titik ada secercah di situ bahwa ada sumbernya gitu ya, ada sumbernya. Tapi kalau ditelusuri secara kualitasnya hadisnya lemah. Adapun kalau kita merujuk kepada pendapat dari ulama ahli usul, tentunya mereka terbelah menjadi dua tentang hadis dhaif ini. Mereka sebagian mengatakan boleh mengamalkan hadis ini dengan 5 syarat, yaitu tidak terkait masalah akidah, tidak terkait masalah halal haram, masih berada di atas payung hukum atau payung hadis yang bersifat umum, kemudian lemahnya tidak lemah sekali, dan satu lagi saya lupa Pak, apa ya? Ada 5 kalau tidak keliru ya. Maka al-muallif di sini setidaknya menghadirkan hadis ini untuk penguat saja. Adapun dalil utamanya adalah Al-Quran. Andai tidak ada hadis ini, maka ittiba'an li kitabillah itu sudah cukup. Kenapa muallif dia menulis bukunya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti tradisi di dalam Al-Quran, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Andai misalkan hadis ini tidak ada. Nah, hadis ini dihadirkan sekalipun kualitasnya lemah, tapi hanya untuk menguatkan dari aspek sunnah pun ada. Di mana Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Itu yang kedua. Jadi tingkatannya demikian. Karena dalil yang pertama dan paling utama itu adalah Al-Quran. Jika tidak dibenarkan dalam Al-Quran, maka kemudian turun kepada tingkatan yang kedua, yaitu hadis. Kemudian dalil-dalil yang lainnya yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga, waqtidaan bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mengikuti tradisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa menulis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang Nabi adalah al-ummi, nabiyul ummi, nabi yang tidak tahu baca tulis.
nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Itu memang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Qur'an ini adalah iktiraan, buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerdas luar biasa, tapi beliau nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Lalu ketika ada surat dari raja-raja lain, apa yang dilakukan? Nabi meminta kepada sahabatnya untuk membacakan. Nah, ketika Nabi ingin membalas surat tersebut, maka Nabi hanya berbicara, tolong tuliskan ini. Sahabat yang menuliskan. Itu kebiasaan Nabi SAW. Nah, tatkala Nabi SAW dia menulis surat-surat untuk raja-raja yang ada di Jazirah Arab, semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah SAW. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sumber yang ketiga adalah kebiasaan Nabi memulai suratnya dengan menuliskan dulu pertama adalah bismillah. Maka di sini pun diikuti oleh muallif. Mau menulis kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya kalau kita berpatokan kepada hadis ini, Pak, ya jangan lupa setiap mau berangkat bekerja baca bismillah minimal. Kalau kita enggak hafal doa keluar rumah apa sih? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mau makan ada doanya, minimal bismillah. Setiap perkara-perkara yang baik yang mengandung nilai di dalamnya, nilai kebaikan, jangan lupa bismillah. Nanti disebutkan di sini alasannya itu apa. Kita lanjutkan. Wal jarul majruru muta'alliqun bimahdufin fi'lin muakharin munasibin lil maqami. Muallif penulis di sini masih menjelaskan terkait tulisan bismillahirrahmanirrahim karena ini penting. Nah, di dalam ilmu tata bahasa Arab itu ada istilah jar majrur. Jar majrur. Mungkin pernah ada yang dengar Bapak Ibu sekalian. Jar huruf jar, majrur itu yang dia dijarkan. Apa bahasa kita yang enggak ada ya bahasa kita. Adanya mujair. Jar majrur, huruf-huruf jar, min wa ila wa an wa ala, misalkan itu ada di misalkan kitab Al-Jurumiyah, matan Al-Jurumiyah. Min, ila, an, di antaranya itu ya bi, misalkan hatta, misalkan. Nah, itu huruf-huruf tersebut bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 huruf fi'al. Fi'al itu berarti kata kerja yang terkait dengan waktu. Kemudian ada ism. Ism tidak terkait dengan waktu, netral. Huruf yang melengkapi ism dan fi'al itu. Nah, di sini ada huruf. Hurufnya apa? Yaitu ba. Ba saja, 1 huruf. Maka disebut huruf. Kalau dia berdiri sendiri, independen, dia tidak punya makna. Nggak punya makna. Dia baru keluar makna ketika dia bergandengan dengan yang lain, baik ism maupun fi'al. Nah, di sini ada jar dan majrur. Huruf jar itu dalam ilmu tata bahasa Arab itu adalah menjadi faktor, menjadi penyebab sebuah isim itu harokatnya menjadi kasroh. Harokatnya coretnya di bawah, Pak. Artinya kalau kita paham kaidah ini, hafal kaidah ini, sekalipun tulisannya ini gundul, tidak ada rambutnya, tidak ada harokatnya, kita bisa baca. Karena hukumnya sudah baku, tata bahasa rumusnya sudah baku. Kalau ada huruf diawali dengan jar, bi, maka ism, kata benda setelahnya itu harokatnya harus kasrah. Maka di sini ada, kalau independen dia berdiri sendiri, kata benda itu bisa ismun, itu asalnya. Ismun, ismin, isman. Tapi karena ada bi menjadi ismi, bismi, gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan jar dan majrur, jarnya itu adalah bi-nya, majrurnya itu adalah kata ismunnya. Bismin, bismi. Maka yang dimaksud jar wal majrur, kalimat ba dengan alif sin mim, bismi, jar majrur itu muta'alliqun, itu terkait dengan bimahdufin fi'lin muakhar,
dengan kata yang terhapus berupa fi'il yang diakhirkan. Jadi bismillahi. Jadi setelah ismi Allahi kemudian ada fi'il yang terhapus, kata kerja yang terhapus. Munasibin lil maqam, yang sesuai dengan keadaan. Jadi fi'il kata kerja yang terhapus ini harus disesuaikan dengan keadaannya. Keadaan siapa? Keadaan orang yang mengucapkan bismillahi tadi. Maka kemudian di sini dikatakan takdiruhu. Takdir itu semacam perkiraan, tafsiran, ya dugaan gitu. Maka takdiruhu, kira-kira yang terhapus itu apa? Kalau kita mengatakan bismillahi, maka dikira-kira apa ini kata kerja yang terhapus? Maka di sini dikatakan kami menafsirkan bismillahi aktubu au usannifu. Ya. Karena ini kaitannya dengan muallif, karena tadi disebutkan bahwa fi'il kata kerja yang terhapus itu harus yang sesuai dengan keadaan. Nah, muallif ini kan menulis, disesuaikan berarti fi'ilnya. Pekerjanya apa? Berarti menulis. Maka ditakdirkan dikira-kira kata kerjanya itu berkaitan dengan menulis. Maka ketika bismillahi, maka jar majrur di situ terkait dengan kata kerja yang terhapus yang sesuai dengan keadaan penulisnya. Ketika dia menulis, dia menuliskan bismillahi, artinya bismillahi aktubu, dengan nama Allah aku menulis. Au usannifu, bismillahi usannifu, dengan nama Allah aku mengarang, ya, menyusun. Wa qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil amali al-af'al. Kemudian kita menafsirkan bahwa yang terhapus itu adalah fi'il kata kerja. Kenapa? Padahal ada 3, ada huruf, ada ism, ada kata kerja, fi'il. Karena secara umum amal manusia itu adalah pekerjaan, aktivitas. Ya. Jadi asal sebuah amal, asal usulnya itu ya yang dilakukan manusia ya perbuatan itu. Manusia ngapain ya? Isinya adalah perbuatan, aktivitas. Tidur, makan, sholat, bekerja, membaca, berkata dan seterusnya. Semuanya adalah aktivitas. Ya, sehingga di sini ditakdirkan bahwa yang terhapus itu adalah sebuah aktivitas perbuatan. Wa qaddarna mu'akharan lil faidataini. Kemudian kenapa kata kerjanya itu diakhirkan, bukan dikedepankan? Ya. Misalkan menulis, aku menulis dengan nama Allah. Itu kan kata kerjanya berarti dikedepankan. Tapi di sini dengan nama Allah aku menulis. Kalau dalam tata bahasa Arab disebut ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah kalimat yang diawali kata kerja. Jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan kata benda. Nah, di sini kata kerjanya itu diakhirkan kemudian dihapus, ya, tidak dimunculkan secara khusus. Maka di sini ada 2 faidah. Ada 2 manfaat. Yang pertama kata mu'alif at-tabarruku bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mencari keberkahan. Ma huwal barakah? Al-barakatu huwa al-khairul katsirul mustamirrul. Ya, kebaikan yang banyak yang terus menerus, la yang qati, yang tidak terputus, itu keberkahan. Jadi artinya kalau kita mengucapkan kepada sahabat kita, kawan kita, anak keluarga kita, dengan membaca sebuah keberkahan, doa keberkahan, itu adalah satu doa yang esensinya luar biasa sekali. Karena dia mendoakan barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Barakallahu fika, semoga Allah memberikan keberkahan di dalam dirimu. Artinya Allah menurunkan kebaikan yang tidak terputus dan kebaikan yang tidak terhingga, yang banyak. Nah, ini doa yang sangat bagus sekali. Maka pernah saya sampaikan bahwa untuk menghilangkan ain, ya, mata jahat, pengaruh mata jahat itu, ya, yang kadang tidak diniatkan untuk muncul, tapi terkadang itu spontan. Ya, kita melihat kawan
anaknya imut banget, kemudian kita terkagum, hartanya luar biasa kita terkagum, kendaraannya luar biasa kita terkagum, kecantikan, kegantengannya luar biasa kita terkagum, dan seterusnya, kepandaian dan seterusnya. Terkagum awalnya, tapi lama-lama menjadi mata jahat, mata dengki. Itu bisa berakibat buruk. Wal ainu haqqun, kata Nabi SAW. Ain itu hak, itu benar adanya, hakikatnya ada. Nah, untuk menolak itu adalah falyad'u bil barakah, doakan dengan keberkahan. Ya, maka kalau lihat ada anak kecil dari kawan kita, saudara kita imut banget, masya Allah, kita usap barakallahu laka, barakallahu fika misalkan. Ya, jangan ya tradisi di kampung kita yang mungkin masih ada, hilangkan. Yang saya ingatkan dari saya kecil itu, kalau ada anak kecil imut, lucu gitu kan, kita puji-puji nggak boleh sama orang tua itu, Pak. Nggak boleh ngomong yang bagus-bagus gitu. Ih, ganteng banget, itu nggak boleh. Lalu ngomong apa, Bu? Ih, jelek banget. Itu di kampung, Bang. Nah, dalam Islam tidak demikian. Tapi dalam Islam doakan keberkahan. Maksudnya baik itu. Ibu-ibu, orang tua kita di kampung maksudnya baik. Supaya apa? Kita ngomong, ih, jelek banget, ih, Jan, matanya kok kayak gini, kayak mata apa gitu kan. Itu untuk menangkal, menetralisir supaya tidak muncul kedengkian. Tapi caranya keliru. Kalau dalam Islam bukan demikian. Kita terkagum dengan sesuatu, doakan keberkahan. Nah, itu ya petunjuk bimbingan yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Nah, di sini kenapa kalimat Allah dengan nama Allah itu diawalkan sebelum kata kerjanya? Yang pertama faidahnya adalah at-tabarruku bil bada'ati bismillahi. Kita mengambil atau memohon keberkahan dengan penyebutan nama Allah di awal. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi asmaul husna fad'uhu biha." Allah itu memiliki nama-nama Allah itu memiliki nama-nama yang al-husna, yang baik dan bagus-bagus. Maka fad'uhu biha. Pakailah nama-nama itu untuk kita berdoa. Ketika kita berdoa, menyeru, meminta kepada Allah supaya nama-nama itu disesuaikan. Kita merasa banyak kekeliruannya, banyak kekurangannya, banyak dosanya, maka serulah Allah dengan namanya, Ya Rahman, Ya Ghafur. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah itu adalah sebuah kebaikan, dan ini dilakukan, ya, diteliti oleh para ulama. Di antara faidah kenapa kata kerjanya diakhirkan adalah untuk mencari keberkahan, memohon keberkahan dengan menyebutkan nama Allah di awal. Bismillahi, dengan nama Allah aku menulis. Bismillahi, dengan nama Allah aku bekerja. Dengan harapan pekerjaan itu tercurahkan, ya, terisi di dalamnya keberkahan dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang tidak terputus, yang banyak, dan terhindarkan dari keburukan-keburukan yang tidak kita sukai. Itu diantara manfaatnya. Jadi sebelum kita beraktivitas, nama Allah kita sebut dulu, kita ingat dulu, dengan harapan Allah menurunkan keberkahan di dalam aktivitas kita yang sesuai. Yang menulis-menulis, yang bekerja-bekerja, yang di jalan, yang sedang aktivitas yang lain yang sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsaniyatu ifadatul hasri li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr. Sebagai pembatasan atas nama Allah, ya, membatasi, ya. Kenapa? Karena sesuatu yang harusnya di depan kemudian diakhirkan, tidak seperti biasanya. Dalam tata bahasa Arab, di antara manfaatnya adalah untuk sebuah makna pembatasan, membatasi. Ini sebagaimana misalkan di dalam surat Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah, runtutannya itu kan kalau dalam tata bahasa Arab, na'budu iyyaka. Kami menyembah engkau, menyembahmu wahai Allah. Nasta'inuka atau nasta'inu iyyaka. Kami hanya memohon pertolongan kepadamu. Itu urutannya, ya. Atau susunannya seperti itu. Tapi ketika yang harusnya di awal kemudian diakhirkan, yang harusnya di akhir kemudian didahulukan,
itu di antara faidahnya, manfaatnya adalah untuk membatasi pemaknaan. Maka ketika di dalam surat Al-Fatihah yang secara tata bahasa na'buduka au na'budu iyyaka menjadi iyyaka na'budu. Sehingga di sini dalam benak nalar manusia ketika mendengar itu seolah-olah hati itu tergugah. Kepadamu kami menyembah. Kepadamu gitu ya. Berbeda ketika ungkapan itu dikatakan normal saja. Kami menyembah kepadamu. Tapi ketika kepadamu, apa yang kepadamu gitu kan? Itu menggugah hati, menggugah kefokusan sehingga kita jadi terbawa. Kepadamu, apa yang kepadamu ini? Kepadamu, oh kami menyembah. Jadi aktivitas itu dibatasi menjadi lebih spesifik lagi. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini pun demikian. Bismillahi aktubu, bukan aktubu bismillahi. Saya menulis dengan menyebut nama Allah. Tapi ketika dikatakan bismillahi aktubu, aku menulis dengan nama Allah aku menulis, menunjukkan bahwa aktivitas ini dibatasi ya pemaknaannya, yaitu dengan penyebutan nama Allah supaya lebih di sini benak kita itu lebih terfokuskan. Ini maksudnya adalah ifadatul hasr demikian. Jadi dalam tata bahasa Arab ada istilah kadang yang harusnya didahulukan kemudian diakhirkan, yang harusnya diakhirkan didahulukan untuk kepentingan tertentu yang lebih besar manfaatnya. Kemudian wa qaddarnahu munasiban li'annahu adallu 'ala al-muradi falau qulna mathalan 'indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi'u ma yadri bimada nabtadi'u. Lakin bismillahi aqra'u yakunu adallu 'ala al-muradi alladhi abtadi'u bihi. Nah, di sini muallif dia menjelaskan tadi kan jar majrur itu terkait ada fi'il yang terhapus yang diakhirkan ada kalimat munasibun yang disesuaikan dengan keadaan aktivitas orang yang membaca bismillah tersebut. Kenapa harus disesuaikan dengan keadaan? Tidak dimutlakan saja. Dengan nama Allah kami memulai, sudah. Tidak spesifik kepada aktivitas tertentu. Penulis berarti dengan aktivitas menulisnya. Pembaca berarti dengan aktivitas membacanya. Orang yang petani berarti dengan aktivitas pertaniannya. Perikanan dengan aktivitas perikanannya misalkan. Sesuai dengan aktivitas yang sesuai yang dia lakukan, profesinya. Nah, di sini kenapa harus disesuaikan? Tidak dimutlakan secara umum saja. Dengan nama Allah kami memulai. Nah, di sini kenapa? Li'annahu adallu 'alal murad. Karena itu lebih lebih menyampaikan kepada maksudnya. Nah, kemudian di sini dikasih contoh oleh mu'alif, misalkan kalau kita hendak membaca sebuah buku, kemudian kita hanya mengatakan bismillahi nabtadi'u, dengan nama Allah kami memulai. Maka dikatakan ma yadri bimadza nabtadi'u. Memulai dengan apa? Kan masih sifatnya umum. Dengan nama Allah kami memulai, padahal dia mau membaca. Dengan nama Allah saya mau memulai. Gak spesifik, gitu kan? Gak terfokus pada satu aktivitas tertentu. Maka di sini takdir ataupun tafsir perkiraan bismillahirrahmanirrahim, apa aktivitas pekerjaan yang terhapus itu ya disesuaikan dengan aktivitas seseorang yang membaca bismillah tersebut, gitu ya. Jadi tidak dimutlakan. Sehingga di sini bismillahi aqra, lakin bismillahi aqra'u yakunu adallu 'alal murad alladhi abtadi bihi. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan bismillahi aqra, dengan nama Allah aku membaca, maka ini lebih menunjukkan atau menyampaikan maksud yang hendak kita lakukan. Itu maksudnya. Kemudian karena ini dihapus, maka disesuaikan dengan aktivitas yang sesuai orang yang membaca bismillah tersebut. Selesai. Ya, di sini penjelasan tentang bismi, ya, bismi.
Nah, ini menjelaskan bismi aja panjang ya Pak. Luar biasa ini. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya Allahi. Bismi Allahi. Apa itu Allah? Dijelaskan oleh muallif, alamun alal bari jalla wa ala wa huwal ismul ladzi tattabi'uhu jami'ul asma'i. Allah itu adalah alam, sebuah nama. Kita nggak berbicara pada hakikatnya, kita melihat kepada lafadznya di sini. Allah itu adalah sebuah nama, alal bari, untuk maha pencipta, jalla wa ala, jalla yang maha agung, ala ali yang maha luhur atau maha tinggi, wa huwa ismul ladzi tattabi'u jami'ul asma. Nah, lafadz Allah atau lafdzul jalalah, ulama sering menyebutkan bahwa Allah itu adalah lafdzul jalalati. Lafdzun, lafadz, kata, jalalah yang agung. Kata yang paling agung itu adalah Allah. Nah, dikatakan di sini bahwa Allah itu adalah sebuah nama di mana semua nama-nama itu mengikuti. Semua nama-nama kembalinya kepada Allah. Walillahi asmaul husna. Lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah memiliki berapa? 99 nama. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ulama menyimpulkan 99 nama berdasarkan hadis tersebut dikumpulkan. Nah, seluruh nama-nama itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis, yang kata Nabi SAW 99 jumlahnya, semuanya merujuk atau kembali kepada lafadz Allah, lafdzul jalalah. Jalla, jalla artinya agung, jalalah yang agung. Lafadz yang agung, yang luar biasa. Lihat bahasa pendekatan kita ya. Logika kita, nalar kita itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, nama pokok, gitu ya, nama pokok. Kalau kita, nama pokok kita yang resmi legal itulah yang tertulis di dalam KK. Nah, itu nama pokok. Ada orang namanya misalkan siapa? Nih misalkan siapa yang di sini yang punya lebih dari nama? Orang Jawa di kampung saya kecil namanya ada nama Paraban. Ya, Paraban. Paraban itu bukan nama asli yang tidak tercatat di dalam catatan sipil. Jadi karena mungkin dia pas lahirnya misalkan saya ceritanya itu lahirnya di kandang gula, ya, di kandang gula, dapur orang yang bikin gula merah gitu ya. Kemudian dalam posisi lagi sibuk ya. Tapi karena lahir itu ya kemudian karena saking sibuknya, dalam kesibukan itu senang, saking senangnya gitu ya. Orang kemudian bahasa Arabnya apa sih kalau senang? Oh, sa'idun. Nah, tulis sa'idun gitu kan. Nah, ada yang mengatakan nama lain gitu kan. Oh, selamat Bejo gitu kan. Nang gandang gula lahir selamat gitu kan, Bejo. Tapi saya alhamdulillah nggak dinamain Bejo gitu ya. Tapi ada orang namanya banyak gitu ya. Ada namanya di kakak namanya tertentu, tapi dia dipanggil teman-temannya. Misalkan anak saya lah, yang saya tahu ya. Kalau saya nggak ingat sih. Anak saya Muhammad Ruwaifi. Itu dalam kakak Muhammad Ruwaifi. Kemudian mbahnya, gara-gara mbahnya itu susah mengucapkan Muhammad Ruwaifi, manggilnya Waifi. Ya, akhirnya teman-teman manggilnya Wifi gitu ya. Teman-teman itu. Nah, kesini-sini ya namanya anak bergaul gitu kan, ada media gitu kan, ada orang tahu, nggak tahu, teman-temannya tahu dari media yang lain, berkumpul, bahasa Jawanya wadan-wadanan, sekarang bullying lah istilahnya, bullying. Ada yang manggilnya bukan Wifi, manggil merek barang tertentu, Wipol. Wah itu, kok namanya ganti Wipol. Dan dia juga asik saja, ketika gambar itu ada tugas ditulis Wipol. Nah, Wipol kan merek itu, pembersih itu ya. Nah itu ya. Teman-temannya manggil Wifi, ada yang Wifi, ada yang manggil Wipol. Aduh, gimana? Nah itu ya. Nah jadi lafadz Allah, lafdzul jalalah itu nama pokok. Semuanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Khaliq, semuanya kembali kepada
lafaz Allah. Jadi kalau kita katakan Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Allah. Ar-Rahim, yang maha penyayang, siapa itu Ar-Rahim? Allah. Al-Ghafur, siapa yang maha pengampun? Yaitu Allah. Jadi itu nama pokoknya, yang semua nama-nama tattabi'uhu, mengikuti nama tersebut. Hatta innahu, ini sebagai penutup, sampai disebutkan di dalam firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 1 ayat 2. Kitabun anzalnahu ilaika. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nasi minadh-dhulumati ilan nur, untuk Anda mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, biidzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalan zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang miliknya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa wailun, maka celakalah lil kafirinya, bagi orang-orang kafir, min adzabin syadidin, karena azab siksaan syadidin yang sangat keras dan sangat pedih. Kata muallif di sini, la naqulu inna lafdzal jalalati Allah sifah, bal naqulu hiya atfu bayan li alla yakunu lafdzul jalalah tabi'atun na'at lil man'ud. Ya, tabaiyatan an-na'at lil man'ud gitu. Nah, di sini kata muallif, kata penulis, bahwa lafdzul jalalah di sini yaitu lafaz Allah pada ayat yang kedua, Allahi gitu. Itu di sini bukanlah sifat. Menurut beliau bukan sifat, tapi itu adalah atof bayan, penggabungan dua kata yang menjelaskan kata yang pertama. Supaya apa? Supaya ini tidak seperti na'at dan man'ud. Ya, ini gimana ya mau jelasin? Kira-kira ada gambaran nggak Pak? Kalau pernah belajar bahasa Arab ya mungkin ada gambaran. Nah, Quran kan blank banget gitu loh. Ya, sifat mausuf, na'at man'ud gitu ya, itu istilah-istilah dalam tata bahasa Arab. Artinya di sini coba perhatikan di ayat ini, kalau dalam tata bahasa Arab, ila siratil azizi, ila dia huruf jar, menjadikan sirat ini harokatnya kasrah, ila sirati. Setelah sirat maka dia harokatnya juga harus jar lagi, ila siratil azizi al-hamidi. Kemudian dijeda dengan ayat 1, rakam ini tarkimnya, penomoran ayatnya. Setelah itu ada lafaz Allahi. Seolah-olah kalau kita melihat kepada zahir ayat ini, Allah itu mengikuti Al-Hamid, Allah mengikuti nama Al-Aziz. Katanya kan tadi bahwa Allah itu tattabi'uhu jami'ul asma, semua nama-nama mengikuti kepada lafaz Allah. Berarti yang pokok adalah nama Allahnya, lafzul jalalahnya. Tapi di sini sama-sama dia jar, harokatnya jar, ya. Berarti Allah mengikuti Al-Hamid Al-Aziz. Seolah-olah kebalik gitu ya. Maka di sini dia bukan sifat. Allah itu bukan sifat untuk Al-Hamid Al-Aziz, untuk mausuf, objek yang tersifati sebelumnya, bukan. Artinya di sini ada namanya istilah dalam bahasa Arab atof bayan. Dia mengikuti bukan karena dia mensifati sebelumnya, tapi untuk menjelaskan. Gitu ya. Jadi Allah di sini bukan mengikuti Al-Hamid Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha terpuji secara lafadznya, bukan mengikuti karena dia sifat, tapi dia menjelaskan. Dia ikut kepada lafadz tersebut, tapi atof bayan, untuk menjelaskan. Maka di sini kalau kita terjemahkan bahwa dengan izin Rabb mereka menuju kepada Tuhan atau Rabb, jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kemudian Allah, dialah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya tetap bahwa Al-Aziz, Al-Hamid itu merujuk atau kembali kepada lafaz Allah. Al-Aziz di sini kepada jalan zat yang maha agung, zat yang maha perkasa. Siapa itu? Allah. Menuju kepada jalan zat yang maha terpuji. Siapa itu? Al-Hamid. Yaitu yang dimaksud adalah Allah. Dialah Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dia mengikuti secara lafaz saja, sama-sama harokatnya kasrah, sebagai atof bayan. Dia mengikuti untuk menjelaskan siapa itu Al-Aziz,
Siapa itu Al-Hamid? Yang dimaksud Al-Aziz, Al-Hamid itu adalah Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan kita bisa ilmui bersama dengan baik, dan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.